رمضان 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 خيركم من تعلم القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menemui di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tidak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang ini. Nah, di sini Bu Nafi akan sedikit mengulas yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab yang ditakuti oleh setan. Pasti anak-anak tidak asing ya dengan Khalifah Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab itu khalifah kedua setelah Abu Bakar. Nah, beliau terkenal dengan julukan atau gelar yaitu Al-Faruq, pembeda, atau yaitu memisahkan antara kebatilan dan kebenaran. Awalnya beliau itu sangat benci dengan agama Islam dan bahkan beliau ingin membunuh membunuh Nabi Muhammad ya. Tapi beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, setelah beliau itu masuk Islam, tingkat keimanan dan keyakinannya itu benar-benar tegas dalam membela agama Islam. Bahkan beliau itu mengorbankan hartanya untuk agama Islam. Nah, kita kembali lagi ya ke tema, yaitu tema Khalifah Umar bin Khattab yang ditakuti oleh setan. Biasanya setan itu ya yang bahkan kita yang biasanya takut dengan setan, tapi justru ini kebalikan. Khalifah Umar bin Khattab yang ditakuti oleh setan ya. Nah, sebelumnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan itu melihat Umar. Kenapa ya kok takut? Padahal setan itu ya suka sekali menggoda manusia sampai manusia itu benar-benar melakukan perbuatan dosa. Nah, setan itu juga memiliki apa? Sifat pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Walau seberapapun tingkat keimanan kita, setan itu akan menggoda. Nah, berbeda dengan halnya siapa tadi? Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab itu yaitu setan itu takut dengan khalifah dan tidak menggodanya. Karena apa? Yang pertama, yaitu tingkat keimanannya itu benar-benar sangat kokoh. Nah, setelah masuk Islam, Umar itu benar-benar istiqomah ya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu tidak tergoda dengan urusan duniawi. Nah, satu hal yang membuat umat manusia ataupun Islam yaitu terjerumus dengan perbuatan dosa dan lalai dengan ibadahnya, yaitu mereka sibuk dengan urusan duniawi. Padahal setan itu suka dengan orang yang mencintai duniawi ya. Berbeda dengan Khalifah Umar bin Khattab, beliau itu yaitu pada kekalahan perang Uhud, beliau itu menyumbangkan sebagian hartanya itu. Dan ketika beliau jadi khalifah juga, beliau itu menyumbangkan hartanya untuk rakyatnya. Dan yang terakhir yaitu beliau itu seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau itu tegas dalam menegakkan hukum Allah. Nah, tidak heran bila negaranya yang ia pimpin yaitu dalam keadaan makmur. Beliau juga walaupun dia seorang pemimpin, beliau itu selalu turun tangan untuk mengurusi rakyatnya itu.
Nah, beliau juga setiap malamnya itu berkeliling. Apakah rakyatnya itu dalam keadaan kesusahan atau tidak. Apabila rakyatnya itu kesusahan, pada pagi harinya beliau itu memberi makanan terhadap rakyatnya tersebut. Seperti itu. Nah, beliau juga tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang zalim, walaupun itu entah itu kerabat atau anaknya atau sahabatnya. Beliau itu tetap tegas dalam menegakkan hukum. Karena bagi Khalifah Umar bin Khattab, hukum Islam satu hal yang harus diutamakan, walaupun beliau itu terkenal dengan sangat tegas dan keras. Nah, tapi rakyatnya itu sangat menyukai Khalifah Umar bin Khattab, walaupun beliau sangat keras dan tegas. Tapi beliau itu berbuat itu ketika menegakkan agama Islam. Nah, itulah hal-hal yang ditakuti oleh setan terhadap Umar. Ya, mungkin kita dapat belajar ya dari kisah Umar bin Khattab bahwasanya kita harus selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, cukup sekian ya dari Ibu Nafi. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bu Nafi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.